Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Mesarah SPD. Tempat tugas SD Swasta Dharma Medan. Saya adalah seorang mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 dari LPTK Universitas Negeri Medan. Hari ini, tepatnya Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran luring kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 6, muatan pelajaran, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Langsung gerak. Gerak. Bersemangat dan alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya Anak Umi, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang pimpin doa siapa? Iya, ayo ketua kelas Ali. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa yang mulai. Bagus kalian Anak Umi ya. Nah Anak Umi, sebelum kita mulai, Umi absen dulu satu-satu ya. Abid Fauzan, Alisa Rafika, Dinda Jawara Rida, Dinda hadir, Nabila Nurdiana, Nazmi Alifisa, Zaskia Amalia. Iya, bagus kalian Anak Umi. Tetap jaga kesehatan agar kita bisa selalu datang ke sekolah. Ya Anak Umi ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu terlebih dahulu ya. Kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku, ciptaan dari Ibu Sud.
dari sikap bangga dan mencintai produksi Indonesia di era globalisasi saat ini. Oke, Anak Naomi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca teks eksplanasi mengapa harus hemat listrik, nanti Anak Naomi dapat menganalisis informasi penting dengan sistematis. Kemudian, dengan menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi, Anak Naomi nanti menyusun kembali gambar, ya, yang sesuai dengan hasil temuan informasi penting dari teks pada paragraf mengapa harus hemat listrik sehingga membentuk satu rangkaian gambar berseri. Tujuan selanjutnya, melalui mengamati video, Anak Naomi nanti mampu menganalisis manfaat dari sikap bangga dan mencintai produk Indonesia, ya. Kemudian yang keempat, dengan menganalisis manfaat dari sikap bangga dan mencintai produk Indonesia, Anak Naomi nanti dapat mempresentasikan hasil analisisnya ke depan ke kelas, ya. Nah, sebelum kita mulai belajar tentang teks eksplanasi, ya Anak Naomi, coba simak ya dan amati video tentang teks eksplanasi berikut ini. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Umi semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak Umi tetap semangat untuk belajar hari ini. Sekarang kita akan membahas tentang materi teks eksplanasi bersama Umi Vina. Pengertian. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Tiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. 4. Menggunakan kata penanda urutan. 5. Fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Oke, nah Naomi, ya, tadi kita sudah melihat dan mengamati video tentang teks eksplanasi. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, setelah tadi kita melihat video teks eksplanasi, apakah ada pertanyaan Anak Naomi? Ada yang mau bertanya? Oh iya, oke. Amel? Umi, apa perbedaan teks eksplanasi dan teks deskripsi? Iya, bagus sekali. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi Anda bertanya, apa perbedaan dari teks eksplanasi dan teks deskripsi? Ya, Naomi. Nah, jadi Naomi, teks eksplanasi adalah teks yang
ada pada teks. Temukanlah kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Nah, di sini Umi akan beri kepada kalian teks eksplanasi, ya. Jadi kalian amati, baca dan amati teks eksplanasi berikut ini dengan teliti, dan nanti kalian diskusikanlah, analisislah informasi penting dalam tiap paragraf. Nah, sekarang kita baca dulu. Siapa yang mau baca, Naomi? Saya, Umi. Siapa? Mengapa harus hemat listrik? Maka semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, atau industri. Bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Iya, bagus sekali Siva membaca dengan suara yang lantang. Jadi Anak Naomi, di sini paragraf 1 ya mengatakan bahwa di era globalisasi ini kita semuanya membutuhkan energi listrik. Nah, kalau Umi bertanya, mengapa semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Iya, coba Adit. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan
Kemudian kelompok 2 bagaimana? Nggak dipenting ya? Oh iya. Nah, urutannya ya. Oke. Kelompok 3. Penting gambarnya dulu. Iya. Sudah selesai Anak Naomi? Sudah. Bagus sekali anak-anak, hebat semuanya ya. Nah, sekarang Anak Naomi, kita presentasi dulu ke depan. Satu ke depan mewakili dari masing-masing kelompok. Dan kita mulai dulu dari kelompok 1. Ayo silakan nomor 1. Yang lain mendengarkan ya, nanti memberikan penilaian. Oke. Paragraf 1, gambar 3. Semua kegiatan dalam kehidupan manusia membutuhkan energi listrik seperti pabrik konveksi, pegawai kantoran memfotokopi, memasak nasi dengan rice cooker, dan mencuci dengan mesin cuci. Paragraf 2, gambar 4. Akibat dari pemborosan energi listrik dapat menyebabkan gunung es mencair, tagihan listrik meningkat, lahan pertanian kekeringan, dan asap pabrik sangat pekat sehingga dapat mengganggu kesehatan manusia. Iya, bagus sekali. Silakan duduk, Alif. Bagaimana nomor 2 gambarnya? Bagus dan sangat tepat. Tepuk tangan teman-teman. Sekarang nomor 2. Silakan ke depan. Paragraf 3 gambar 2. Usaha untuk menghemat energi listrik antara lain mengganti lampu hemat energi, mematikan TV jika tidak ditonton, mematikan kipas angin dan AC jika tidak diperlukan.
menggunakan produk Indonesia. Mencintai produk Indonesia. Mencintai produk dalam negeri artinya menghargai, melestarikan, menjaga, dan juga menggunakan produk-produk Indonesia. Dengan memakai barang-barang buatan Indonesia merupakan perwujudan sikap mencintai tanah air Indonesia. Hal yang dilakukan untuk mencintai produk Indonesia. Yang pertama, membeli dan menggunakan produk asli buatan Indonesia. Yang kedua, mengajak keluarga dan teman untuk memakai produk Indonesia. Ketiga, ikut mempromosikan produk Indonesia. Keempat, berbelanja di pasar tradisional yang menjual produk lokal. Oke, ya anak-anak ini tadi sudah mengamati video. Nah, sekarang Umi mau tanya dulu nih satu persatu, ya. Uraikanlah mengapa kita harus cinta dan bangga menggunakan produk Indonesia. Siapa yang tahu angkat tangannya? Saya Umi. Apa lain? Membantu pedagang lokal meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan pekerjaan nih. Bagus sekali, ya. Nah, anak-anak Umi, jadi mengapa kita harus cinta dan bangga menggunakan produk Indonesia? Karena jika kita menggunakan produk Indonesia, nanti kita bisa membantu menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Ya, anak-anak Umi. Nah, selanjutnya, tuliskan 3 contoh sikap bangga menggunakan produk dalam negeri. Sampai tahu namanya? Saya Umi. Oh iya, coba dari sana dulu ini ya. Ada ayam Abi. Memakai produk buatan Indonesia, berbelanja ke pasar tradisional, membeli mainan buatan Indonesia, Umi. Bagus sekali, hebat. Jadi anak-anak Umi, ya, contoh sikap bangga menggunakan produk dalam negeri, salah satunya tadi kita berbelanja di pasar lokal, ya. Kemudian kita menggunakan dan membeli barang-barang produk Indonesia. Selanjutnya, nah, di sini ada anak Umi. Nanti Umi minta untuk berdiskusi kembali dalam kelompoknya masing-masing. Amati gambar di bawah ini, analisis dan uraikan gambar yang menunjukkan sikap bangga dan mencintai produksi Indonesia di era globalisasi saat ini pada lembar kerja peserta didik. Tadi ya di lembar kerja peserta didiknya, nanti kalian berdiskusi, ya, berdiskusi kembali untuk mengamati gambar ya. Ini dia, coba perhatikan dulu gambarnya. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Ada gambar 5, gambar 6, gambar 7 dan gambar 8. Nanti kalian diskusikanlah, ya. Diskusikanlah nanti mana gambar yang menunjukkan sikap bangga, ya, mencintai produk Indonesia. Kemudian kalian juga menentukan bagian mana gambar yang menunjukkan gerakan sikap, ya, yang tidak mencintai dan tidak bangga akan produk Indonesia. Sudah paham anak-anak ini? Yang di halaman 8 dan 9 lembar kerja peserta didiknya. Ini belum sudah tidak bersemangat lagi ya anak-anak ini ya. Nah, sudah bersemangat, kita tepuk semangat lagi dulu. Ayo, tepuk semangat. Oke, hebat. Sudah bersemangat kembali. Silakan berdiskusi dalam masing-masing kelompok. Kelompok 2. Silakan. Iya, tentukan mana gambarnya. Nanti kalian buat nanti di sini ya. Nah, ya. Oke, ditentukan mana gambarnya. Ditulis nanti.
kelompok 1. Iya, bagaimana Anak Naomi? Sudah selesai? Sudah, Bagaimana Anak Naomi? Sudah selesai? Umi. Bagus sekali, semua masih bersemangat dalam belajar ya. Oke, sekarang waktunya presentasi ke depan yang diwakili oleh satu orang dari masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 3 dulu, ayo silakan. Kelompok 3 sampai maju. Oke, Nazifah. Satu, analisis gambar yang menunjukkan gerakan kita bangsa dan mencintai produk bangsa. Gambar nomor 2, kita harus makan makanan khas Indonesia. Gambar nomor 4, kita harus belanja di pasar. Gambar nomor 6, kita harus membeli buah lokal dari Indonesia. Gambar nomor 8, kita harus menggunakan sepeda Indonesia. Iya, bagus sekali. Bagaimana penampilan dari kelompok 3? Silakan duduk. Bagaimana kelompok 3 penampilannya kelompok 2? Iya, bagus dan sangat tepat. Selanjutnya yang kedua dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Sini ya. Analisis gambar yang tidak menunjukkan gerakan sikap bangga dan mencintai produk Indonesia. Gambar nomor 1, kita makan makanan produksi luar negeri. 3, kita membeli baju produksi luar negeri. 5, kita membeli buah impor. 7, kita memakai sepeda produk luar negeri. Bagus sekali ya dari kelompok 2. Silakan duduk. Nah, dari kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan hasil kegiatannya. Sekarang bagaimana penampilan dari kelompok 1, kelompok 3? Bagus, jawabannya menarik. Iya, bagus. Jawabannya menarik dan tepat. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya Anak Naomi, buatlah kesimpulan hasil belajar yang sudah kamu pelajari hari ini. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Siapa yang tahu tangannya? Dari kelompok sini dulu ya. Ayo Nazifah. Mencari informasi penting, teks eksplanasi, dan cinta produk Indonesia. Bagus sekali ya. Jadi masih ingat Nazifah, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana mencari informasi penting dari teks eksplanasi. Kemudian mencintai dan bangga akan produk Indonesia. Selanjutnya, bagaimana cara mencari informasi penting dari teks eksplanasi? Siapa yang tahu tangannya? Bagaimana ya Nazifah? 1. Bacakan dengan saksama. 2. Memahami makna. 3. Menentukan topik masalah deretan penjelas dan penutup. Bagus sekali, hebat ya. Berarti tadi anak-anak Naomi semua
yang